tuh ini masih kayak tangan kayak Kaku ya? kaku banget, jadi kayak pengen lagi dan lagi gitu. Tapi dilawan, ayo. Tapi saya mencari sumber suara itu di mana sih? Sumber suara itu di mana? Tapi batin ini kayak sakit. Tapi saya tuh ada obat maaf. Obat-obat terlarang nih, anggap dia kasur kan? Iya. Kasur. Obat tuh ada di sekitar 5 meter dari saya. Oke. Jadi saya ingin merogoh, jadi kayak seakan-akan, maaf, saya lumpuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papadah kita, alhamdulillah kita kali ini bertemu salah seorang sahabatku. Namanya Muslih ya. Nah, mungkin karena lebih jelasnya mungkin sini memperkenalkan diri gitu kan. Beliau adalah seorang mantan vokalis band ya. Mantan vokalis band yang dulu berkutat pada hal-hal yang mungkin sesuatu yang Allah haramkan gitu ya. Yeah. Boleh kita sebutkan beliau terlelap dengan namanya narkotika gitu ya. Yeah. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau merubah dirinya kepada arah yang lebih baik. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau istiqomah dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sedikit kita tahu tentang beliau, mungkin dari perkenalan dulu ya. Daripada Muslih, namanya Muslih. Ini silakan. Nama saya Muslim Mursyidin. Dulu masa lalu sangat suram. Oke. Nggak ada rasa bahagia. Circle teman-teman sangat sering menjerumuskan ke hal yang negatif. Oke. Berarti pengaruh teman itu sangat berpengaruh besar ya terhadap kehidupan. Ya benar. Ini mungkin awal mulanya nih, kenapa sih kok tiba-tiba memutuskan untuk hijrah dari sebelumnya dengan dipenuhi dunia ketenaran? Kan kadang-kadang mantan vokalis band teman-teman kalian. Kenapa kok tiba-tiba memutuskan untuk hijrah? Tekad dan keyakinan sih. Oke. Dan mungkin ini ada suatu, entah ini teguran dari Tuhan atau something atau kayak gimana. Tapi hati ini ketika melihat orang ajan tuh kayak terenyuh. Oke. Terenyuh. Berawal dari suara ajan ya. Tapi kalau orang Banjar tuh namanya balakambingan masih belum bisa. Oke. Masih belum bisa sholat, masih belum istiqomah. Oke. Masih belum bisa menjalani kehidupan seperti orang normal, padahal dalam diri ingin berubah. Oke. Pada suatu ketika ya mimpi itu hadir melihat neraka. Oke. Oh, bermimpi neraka ya? Neraka. Jelas neraka, siksaan ataupun apapun, tapi tetap menjalani hal-hal yang negatif kayak apapun. Tapi pas suatu ketika entah apapun, saya termimpi cahayanya tuh kayak cahaya terus merpati. Nah, 2018 atau 2019 saya lupa. Saya merasakan tubuh saya merasakan dingin yang begitu dingin yang hampir mau, kata orang Islam itu sakaratul maut ya. Oke, Masya Allah. Sempat merasakan sakaratul maut ya? Oh, itu hampir benar-benar. Jadi kata Ustadz Gaipri Al-Bukhari itu nih sudah di kerongkongan ya? Di Bororo. Roh saya sudah di sini. Jadi kayak Tuhan, kalau memang cabut ya silahkan cabut nyawa saya. Tapi kalau misalnya saya diberikan kesempatan, saya akan berubah. Oke. Untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi ketika saya mau berubah,
circle hitam, banyak godaan, banyak teman-teman yang apa sih, yang masih membawa ke hal yang negatif, yang hal yang maaf hitam lah buat saya, menjerumuskan yang hal yang tidak baik. Tapi saya harus berubah. Saya menganggap diri saya itu kaca. Oke. Tapi kalau saya berbuat jahat, kaca itu akan pecah. Dan suatu ketika 2019, saya pelan-pelan saya ketemu dari rumah sakit, anak itu cancer. Oke, menemukan seorang anak ya, cancer. Dia meluk saya, dia bilang, kakak semangat ya menjalani hidup, jangan putus asa. Padahal dia yang apa seharusnya disupport, ya kan? Oke. Karena dia cancer ya. Cancer. Itu sebelumnya sudah kenal apa belum sama anak? Belum. Oh, enggak sama sekali kenal ya? Enggak kenal sama Tiba-tiba datang, menjumpai, memeluk, mengatakan semangat kakak gitu ya? Oke. Itu kayak teguran yang bener-bener diilham banget gitu kan. Seorang bajingan. Anak kecil itu kayak meruntuhkan sikap ego dan sikap egois saya, dendam saya. Anak kecil itu siapa sih? Terus dia sering lihat saya termenung di taman. Dia sering lihat. Terus 2 bulan kemudian saya jenguk ke rumah sakit, ternyata kata suster dia dinyatakan meninggal. Si anak tadi ya? Walaupun anak itu berbeda agama dengan saya. Wow, beda agama ya? Dia Nasrani. Oke. Tapi dia selalu menguatkan saya di saat saya terjatuh. Tapi saya bingung. Tuhan, tangan selalu saya gemeter. Ketika mendengar orang baca Al-Quran, Qori, setan dan iblis dalam diri ya? Baik, minum dan minum. Oh, berarti dihiasi dengan minum-minuman terus ya? Circle hitam selalu ada di dalam diri, tapi mau melepas, tapi takut nggak ada teman. Oke. Jadi itu pelan-pelan hijrah, sampai suatu ketika saya nggak punya teman sama sekali, dijudge, musli aneh banget nih penampilannya. Ya sudah, pelan-pelan, tapi nggak bisa seutuhnya, terus terjerumus lagi. Oke. Karena yang merubah diri kita sendiri sih. Oke, betul. Bukan orang lain. Karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari sebuah dosa dan kesalahan kan. Saya mau berubah, selalu ada gonjangan dan selalu godaan ya. Oke. Godaan, apalagi maaf, saya ingin kata misalnya orang Islam, tundukkan dirimu walau hanya sekejap. Oke. Nunduk. Saya melihat wanita seksi masih wow. Jadi kayak masih belum menjaga pandangan. Oke. Belum sepenuhnya. Masih belum bisa. Masih proses gitu ya. Proses. Tapi saya mendengar kata-kata dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz favorit saya. Oke. Proses tujana, proses. Jadi pelan-pelan. Padahal saya kok tenang ya dengerin Ustadz Adi Hidayat, Hanan Hataki, Ustadz Boni. Jadi kayak padahal dengerin musik-musik metal, heavy metal, apa ya. Terus ketika ada orang ngaji itu kayak tenang. Oke. Batin tuh mulai mulai berkecambuk gitu sih. Nih, selama perjalanan hijrah nih kan, meninggalkan dunia, bisa dikatakan dunia hitam gitu kan. Iya. Enggak sempat nggak sih merasakan yang namanya seperti halnya nih, mohon maaf, kayak sakau kah atau apa? Karena kan mungkin kebiasaan itu akan berakibat kepada kita ketika kita sudah mau untuk berhenti, tapi itu kok tiba-tiba masih ada kepengen terus gitu. Ada nggak? Ada. Ada. Itu ada benar.
Tapi mungkin bulan 7 jam 7 juga Oke. saya hampir mati. Masya Allah. Saya hampir mati. Kenapa Terus, itu? mungkin apa ya lah, sakau atau apa. Tubuh dingin sedingin dinginnya kayak es batu. Jadi ada bayangan hitam, sayapnya tuh besar membentang, wajahnya berseri. Jadi kayak kamu terlalu banyak melakukan maksiat, tapi suaranya tuh kayak keras, bukan kejam sih, tapi menurut Tegas, saya, keras gitu ya? tapi dengan bahasa Arab, tapi mungkin saya ciut, saya langsung nunduk, tapi langsung digiringi dengan apa? Siulan burung. Jadi kayak, dan 2 menit kemudian kayak ada orang berselawat. Salawatnya tuh merdu banget. Tuh, ini masih kayak tangannya kayak Kaku ya? kaku banget. Jadi kayak pengen lagi dan lagi gitu. Tapi dilawan. Ayo dilawan, ayo. Tapi saya mencari sumber suara itu di mana sih? Sumber suara itu di mana? Tapi batin ini kayak sakit. Tapi saya tuh ada obat maaf. Obat-obat terlarang nih, anggap dia ini kasur kan? Iya. Kasur. Obat tuh ada di sekitar 5 meter dari saya. Oke. Jadi saya ingin merogoh, jadi kayak seakan-akan, maaf, saya lumpuh. Saya badan saya seakan-akan saya lumpuh seketika. Jadi saya ketika orang merasa, kamu pernah merasakan mati? Hampir mati sudah, dan mati melihat bayangan itu pernah. Oke. Jadi itu apa, langsung taubat? Enggak sepenuhnya. Jadi pukulan itu telak bagi saya. Dengan peristiwa itu masih belum bisa membuat hijrah sepenuhnya ya? Bukan sih, tapi pelan-pelan, tapi godaan itu selalu ada sih buat saya. Tapi saya lupa tahunnya, tapi saya mengingat peristiwa itu. Tapi saya ketika saya kupu-kupu malam lah. Ya, kupu-kupu malam ada di hotel A. Hotel dekat ini apa? Ya, salah satu hotel yang ada di Banjarmasin ya? Iya. Saya lihat kupu-kupu malam menangis, termenung, dan saya bingung juga kenapa jadi. Terus dia masuk lagi kan, mukanya kayak apa sih namanya tuh, kayak kucel lah. Kucel. Jujur bingung juga bang, kenapa jadi membelikan kerudung gesen si itu sana. Aneh loh. Terpikir untuk membelikan dia serudung, padahal dia bukan siapa-siapa, kenal pun enggak, tapi terlintas hati pengen membalikannya. Tapi bukan niat macam-macam atau apa sih, mau dekat atau mau jadi pacarnya atau apa, enggak. Tapi kenapa jadi diri ini pengen, Satu ketika, mungkin nggak selang hari itu juga, dia keluar terus menangis. Terus aku saya kasih kan kerudung itu, terserah kamu mau pakai, kamu buang, tapi ya lihat, ketika kamu memakai, insya Allah Tuhan akan bersamamu. Terus kata temennya, dia tuh kan apa, saya nggak tahu, dia tuh orang Kristen. Allah. Dan kata temennya, 5 bulan kemudian dia masuk Islam. Allah. Ketika mendengar apa, padahal kan saya cuma ngasih nih kerudung. Betul. Itu
dan saya tidak mabuk, saya waras. Kenapa? Padahal dalam diri saya ini bangsat loh, bajingan loh. Saya kok masih ada sisi baik di dalam diri saya. Dan tiba-tiba kenapa serudung yang menjadi pilihan gitu ya? Nah, itu kenapa? Nah, Iya. padahal kan ini loh. Iya. Dan dia nangis. Dan saya jujur, demi Allah saya nggak kuat melihat wanita itu menangis siapapun dia. Oke. Hati itu rasa terluka dan menetes. Oke. Saya kasih. Itu bukan wanita kupu-kupu malam yang pertama kali sih. Siapapun dia, entah itu kupu-kupu malam, bagi saya dia mahkota sih. Oke. Mahkota berselimut salju. Masya Allah. Siapapun dia, saya tidak akan pernah merendahkan wanita itu, walaupun dia seorang pekerja malam. Saya tetap menganggap dia adalah wanita yang hebat buat saya. Betul. Saya sepakat itu. Oke. Kembali lagi nih kepada cerita Muslim tadi kan, ada nggak satu titik yang dimana sekian lamanya perjalanan masih tobat sambel gitu kan, tobat maksiat lagi, ada nggak satu kejadian yang dimana ya aku memang harus berubah ini, ada peristiwa apa gitu? Malam Maulid mungkin. Oke. Itu gimana ceritanya? Malam Maulid melihat cahaya. Oke. Cahaya. Terus ada kayak apa ya Allah menjelaskan? Terus melihat cahaya, terus kayak masuk ke dimensi gitu nah. Oh, masuk ke dimensi lain. Terus jadi kayak di situ tuh kayak apa ya lah, rajanya tuh kayak sugih beratan. Oke. Kada ada yang kayak miskin di situ, memang nggak ada sih. Oke. Diberikan suatu pilihan, tapi aku tetap kuat. Teguh. Dan pernah ada bisikan juga, aku Tuhan dan aku Tuhan. Oke. Sebelumnya pilihannya itu pilihan apa? Mungkin ada yang menjerumuskan atau kayak apa, kan bayangan hitam atau apapun. Tapi di situ ketika aku bibir ini hendak bersalawat, pengen banget, tapi jujur hati ini mau selawat, tapi ketika melihat badannya besar, tapi kayak matanya tuh kayak tertutup kayak itu. Nah, aku nggak lihat apa-apa, tapi matanya tertutup kayak gini. Terus kayak ada jengger di sini. Jengger tuh jenggot? Nah, kurang tahu, tapi kayak jengger kayak itu. Badannya besar, tapi matanya tuh cuma satu, tapi kayak tertutup kayak itu. Nah, kayak ada terlipet kayak itu. Nah. Tapi badannya, tapi dia kribo. Tapi dia bertanya, kamu mau neraka atau mau surgaku? Dan saya menjawab, ada yang membisiki, pilihlah sesuai hatimu dan jangan memilih surganya. Dan saya memilih itu kayak apa ya? Saya berada di dimensi lain, tapi saya lihat walaupun cuma samar-samar, tapi badannya besar banget. Badannya besar, nggak bisa digambarkan, nggak bisa. Membuat saya takut. Tapi kamu nggak usah takut. Pilihlah sesuai hatimu. Dan saya pilih nerakamu. Itu suara bisikan yang menyuruh ya. Memerintahkan pilihlah sesuka hatimu. Nah, ketika saya pilihlah hatimu, dan saya bilang, saya milih nerakamu, terus cahaya datang. Cahaya. Saya melihat ada cahaya sama merah. Terus hilang. Cahaya putih, tapi cahaya putih. Apakah bisa kita sebut sosok itu Dajjal? Mungkin. Karena kan mungkin kita melihat beberapa periwayatan, wallahu alam ya. Tapi kalau secara periwayatan, ciri-ciri Dajjal itu kan salah satunya rambutnya kribo. Iya. Matanya itu kan ada dua, cuman seperti halnya bengkak, seperti hanya anggur gitu ya. Apa bisa dikatakan itu Dajjal? Karena kan dipilihkan tadi kan, apakah mau nerakaku atau surgaku? Iya. Ketika muslim memilih neraka, kok tiba-tiba cahaya yang datang? Iya gitu. Tapi pas ada neraka,
syukurlah kamu tidak memilih surganya. Oke. Karena kalau kamu memilih surganya, ya itu yang kamu dapatkan, tangis, jadi tangis. Nah itu ada suatu ketika benar-benar nih, saya ada di neraka kan, bener-bener neraka panas banget, badan Itu nih. mimpi atau? Itu mimpi tapi kayak nyata. Oke. Bayangkan, Oke. Muslim Mursyidin, kamu berada di neraka. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Kok kenapa sih jadi alhamdulillah? Masanya Allah masih menganggap saya hambanya walaupun Oke. saya pendosa. Masya Allah. Masih menyebutkan nama gitu ya. Nah. Allah Akbar. Oke. Saya ada di neraka kan. Muslim Mursyidin, kamu ada di neraka. Di neraka. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Syukur. Terus ada mungkin malaikat atau siapa sih datang ke saya. Kenapa kamu kayak kegirangan. Oke. Saya nggak tahu itu malaikat atau apa. Tapi saya senang Allah masih menyebut saya hambanya. Saya orang yang mendosa, tidak luput dari sebuah dosa dan kesalahan. Saya bangga banget. Oke. Saya bajingan, tapi Tuhan tuh, Allah tuh masih menganggap saya loh. Allah. Saya ada di neraka Muslim Mursyidin, bener nih jelas. Tapi saya mimpi, tapi ada bener-bener nyata. Panas gitu. Panas, bener-bener. Jadi kalau apa kompor atau apa, bener-bener panas lagi di sana gitu. Allah Akbar. Jadi nama saya bener-bener ada di list. Saya lihat gitu loh, di list. Tapi pakai tulisan Arab. Kan ada orang apa Indonesia atau apa kayak mengartikan sebuah itu, saya nggak tahu. Muslim Masya Allah. Saya bilang, itu apa artinya? Nama kamu ada di list neraka. Kayak ada di list gitu kan. Nah, saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah ya Allah, saya sujud syukur. Ini kenapa? Orangnya kan kayak, tapi saya bangga. Saya senang Allah masih menganggap saya adalah hambanya. Padahal saya orang yang pendosa banget kan. Yeah. Tapi pas saya menganggap itu, saya langsung ditarik, saya merasa ada yang menarik saya. Terus saya lihat kayak putih, kayak tamannya tuh kayak bagus banget. Saya menganggap saya ada di neraka tuh, panasnya tuh sampai sini, nyawa saya kayak dicabut. Saya lihat benar dari mata saya sendiri, paku lah. Tapi hampir semua tuh wanita semua sih ada di sana. Okay. Ada matanya digosok. Terus ada, tapi saya nggak dengar, cuman dengar tapi samar. Tapi sayap sih yang saya lihat, tapi jauh, mungkin saya di sini, mungkin di sana. Tapi kenapa kamu bahagia? Kamu ada di neraka, panas, siksa. Kenapa? Betul. Mungkin kayak itulah. Ya Allah masih menganggap saya hambanya. Ya kalau Allah tidak menganggap ya mungkin. Yeah. Tapi rasa panas itu seketika hilang. Okay. Nah dari situ pelan-pelan saya benar-benar hijrah. Dari situ saya harus hijrah. Apa yang kamu inginkan? Ketika kamu benar-benar udah plong hijrah, apa yang kamu inginkan? Saya ingin menjadi lebih baik. Saya ada 2020, saya ingat ketika saya salawat, doa itu padahal guring berdoa lah. Pas sudah berdoa, salawat, terus saya berada kayak manasik haji. Kayak manasik haji berputar sampai menawak batu jumrah lah. Iya. Nah, itu kada sekali dua kali, sering terjadi. Malam tadi mimpi juga. Allah. Maka kan timbul kada siapa meneteskan air mata. Terus bibir nih awalnya kaku timbul asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Malam tadi kejadian. Kejadian. Jadi kayak kada siapa
saya lihat, benar-benar saya lihat jelas Muslim Musyidin bin Iman Mustaqim. Sebentar lagi kamu pulang. Allah Akbar. Tangan saya Gue makin merinding bos. tangan saya makin gemetar semua, gemetar. Tugas kamu sudah selesai, hampir selesai. Kamu orang baik. Saya cari, padahal mulai dari saya bajingan, saya mencari nih, apa yang kamu inginkan. Saya ingin melihat sosok itu, siapa. Oke. Mbak tuh kada siapa, sosok itu sayapnya tuh terbentang itu kayak panjang, warnanya putih. Kamu sanggup lihat saya? Itu malam Maulid, itu saya langsung lemas. Benar kamu sanggup lihat saya? Kata Sidin. Ya sudah, saya tunjukkan. Ditunjukkannya wajah beliau bercahaya. Terus dia yang bersayap tuh menyerupai manusia. Seketika badan saya makin merinding kan. Ketika saya sholat, saya nggak tahu kenapa tubuh saya tuh seakan-akan ada di Mekah. Oh, merasa gitu ya? Merasa ada, padahal ini saya nih bicara sama antum kan, bicara ngobrol, terus ada sunat kan, sholat sunat. Ya. Saya seakan-akan ada di sana. Masya Allah. Ada orang moto saya jelas tes. Padahal saya tidak tahu kenapa jadi itu bisa terjadi. Padahal saya bajingan, tapi seakan-akan dendam, benci itu hilang seketika. Berarti di situ tolak ukur awal mula hijrah betul-betul ya? Nah, itu besarnya kuasa Allah. Oke. Berat kaku di sini, hampir mati. Ketika misalnya titik terendah dalam hidup saya hampir frustasi, hampir bunuh diri. Hampir bunuh diri? Hampir bunuh diri, bukan hampir lagi bunuh diri. Mungkin hendak bunuh diri tapi ditunjukkan gitu dengan hal-hal yang ya demikian rupa. Terus mau gantung diri, terus timbul lihat langsung ditabrakan. Badan tuh kayak langsung ada di kereta api aja. Oke. Berarti sempat gantung diri gitu ya? Mau loncat di gedung pernah, tapi kan ada siapa kayak ada orang padahal saya sendiri di gedung itu gitu. Okay. Tapi kenapa jadi ada orang? Berulang kali mau loncat di jembatan, tapi selalu ada orang menyelamatkan. Oke. Mbak tuh ini ada 2014 nih kejadiannya. Apa itu? Di Petran Banjarmasin ada kan jalannya itu kan jembatannya itu kan gundukan lah. Oke. Nah, laju kan, terus kucing nih tergugur. Jatuh. Saya lebih ikhlas menabrakkan diri kan. Saya tabrakkan diri, saya kecelakaan. Saya nggak apa-apa lagi. Batu ada siapa? Kamu mau kemana, kata orang itu. Saya mau pulang. Itu lihat wajahmu gumuran darah, tapi saya lihat kucing itu kayak basuh muka. Basuh muka, terus wajah saya kayak mumi lah. Di perban gitu ya? Di perban. Terus makanya ketika orang bicara, saya gagal fokus karena saya gagal otak ringan. Karena kejadian itu, ya buat saya mati di tempat, saya nggak apa-apa. Karena saya menolong. Tapi pada hari itu 2014 banyak tugas yang masih kamu jalankan. Oke. Pas di 2019 lah, Februari, hari Jumat. Wow.
nggak apa-apa ceritanya. Silakan. Ada teman yang mungkin jiwanya terlalu besar. Dia mau mendorong saya buat cek kesehatan. Oke. Saya kayak menolak. Tuh ada di rumah sakit nemenin mama kan berobat. Pas hari Jumat, terus hari Kamis kan nemenin mama, pas hari Jumatnya nggak tahu kenapa mau gitu. Pas hari Jumat dia ke puskesmas, hasilnya tuh reaktif. Reaktif apa itu? Reaktif itu artinya dalam hukum medis tuh cuman orang-orangnya aja sih yang tahu, kayak dokter, tapi perawat nggak ada yang tahu. Okay. Reaktif itu artinya positif. Oke. Pengidap. Pengidap apa ini? ODA. Oke, ODA. Orang dengan HIV/AIDS. Dan ketika itu tuh kayak dunia saya hancur. Masya Allah. Tapi saya melihat dari sisi yang berbeda. Maksudnya berbeda ini kan ini saya nih. Tapi mungkin di seberang saya lihat ada sepasang bukan suami istri lah, pacar mungkin. Mak, aku gugurkan aja kayak. Oh Allah. Iya, gugurkan aja gini. Ada papa juga. Batu, ini mama ada obatnya nah, atau jamu kah? Sering saya lihat kayak gitu. Ya Allah, hindarkan aku dengan hal-hal seperti itu. Tolonglah saya, tolong. Batu terus apa? Sampai di kamar mandi itu saya tonjok-tonjok. Mungkin kesalahan saya pernah melakukan, maaf, sahabat pepadaan, saya pernah melakukan kegiatan yang beresiko. Oke. Termasuk jarum suntik, seks bebas, atau apapun lah namanya rock and roll kan. Oke. Yang tidak pernah saya pungkiri. Dan saya harus mengonsumsi obat untuk selama-lamanya. Oke. Kalau saya nggak mengonsumsi obat, saya akan drop. Sampai ada suatu ketika saya itu nggak mengonsumsi, padahal nggak mengonsumsinya itu cuma 5 hari, tapi dropnya sampai muntah darah, sampai mimisan. Jadi kalau dari segi penyakitnya itu sudah sembuh, yang ODA tadi atau gimana? Kalau minum obat itu memang nggak bisa disembuhkan, tapi ditidurkan. Oke. Obat apa sih? Obat itu cuman gunanya menidurkan si virus. Tapi ketika mau berhubungan intim sama istri atau apa, dia si virusnya cuman menidurkan saja. Tapi kalau tidak mengonsumsi, dia akan bangun lagi virusnya. Okay. Terakhir saya cek Sidipur. Sidipur itu adalah ketahanan tubuh. Oke. Sampai 360. Dulu ketika saya masuk rumah sakit, salah satu rumah sakit di Banjarmasin, Sidipur saya tuh 60. Turun sekali ya? Turun banget, drop banget. Saya kurus. Menet loh dulu kurus siapa. Nah, jadi Tuhan, kenapa aku inilah kayak ini? Jadi pas di 2019 juga saya kenal istri saya. Dari sekian banyak wanita, saya jujur apa adanya. Ketika saya suka sama wanita, saya jujur. Aku ODA. Apa tuh ODA? Sama kayak kemarin kan? Apa ODA? Takutnya banyak stigma yang negatif, banyak hal yang buruk, ya gitu nah. ODA orang dengan HIV/AIDS. Oh ya, aku pacarnya sudah. Ada yang dihina, ada maaf, aku disindur lah. Oh, disiram. Disiram apa itu? Air putih lah atau apa. Sering terjadi. Tapi ya mungkin aku kotor kali lah ya. Ada siapa aku cerita kepada istriku. Itu pas drop kadang mengonsumsi obat. Sampai saat ini dia yang
yang menjadi motivasi hidupku. Masya Allah. Mungkin seandainya dia nggak ada, mungkin pada hari itu aku bisa mungkin udah mati. Masya Allah. Kalau nggak ketemu namanya Rina Karunia yang sekarang jadi istriku, dia yang benar-benar memotivasi, mendampingi. Oke. Dia juga yang merawat ibu. Masya Allah. Mungkin wanita di sana belum tentu bisa. Betul. Saya sepakat. Saya perjuangan hijrah itu berat, besar, dan saya speak up tentang penyakit saya karena saya sudah siap. Oke. Inilah teman-teman pepadah kita, sahabat pepadah kita, betapa buruknya maksudnya pergaulan bebas, narkotika ataupun seks bebas gitu teman-teman, karena kembali lagi dampaknya itu ke kita. Oke, kita awal mulanya merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa, tapi pada akhirnya kesengsaraan yang kita dapatkan. Tapi alhamdulillah saudara kita Musli hijrah begitu luar biasa teman-teman, karena saya tahu betul beliau ini seperti apa. Beliau itu gak pernah lepas lagi namanya sholat, puasa Senin Kamis, alhamdulillah. Ya mungkin kita yang merasa baik, merasa suci, belum tentu bisa seperti beliau gitu ya. Nih lagi Bang, bertanya gitu kan, selama hijrah meninggalkan dunia hitam, meninggalkan dunia kelam, apa yang dirasakan? Dirasakan tuh kayak ketenangan. Oke, ketenangan. Terus almarhum Abah pernah ketika dia di kendaraan kan, Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmatullah wa ni'man nasir, bibirnya mengucapkan, bibirnya rasanya sulit dan kaku. Tapi ketika pahlawan itu hilang, aku merasakan tombak ini. Oh, inilah jadi seorang beban itu ada yang dirasakan bokap. Padahal si Din tuh selalu, nak baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, kawalah berapa kali bah? Ya kalau kalau sebanyak-banyak 1000 kali lah. Tapi alhamdulillah nggak sampai 1000 tapi 2000 kali sudah. Alhamdulillah. Masya Allah. Padahal ketika Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmatullah wa ni'man nasir, kada bisa. Setelah lalu tepun tata lilit. Ya. Alhamdulillah sampai detik ini ketika mau Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmatullah wa ni'man nasir. Jadi nikmat Allah itu selalu ada. Betul. Artinya selama hijrah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, mungkin ketentraman ya. Walaupun nggak punya teman sama sekali. Karena dijauhi teman ya. Oh, jauh banget. Berarti ya, tapi kita bersyukur maksudnya dijauhkan teman dengan dunia circle, dunia hitam. Boleh jadi Allah menyiapkan teman-teman kita yang mungkin membawa kita kepada arah yang lebih baik. Begitu ya? Iya. Ada nggak sih pesan nih buat teman-teman di luar sana? Pesan Yuk sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stop maksiat. Yuk kita sama-sama. Aku nih loh, mantan sama seperti halnya kamu di luar sana, aku juga bisa. Kamu pasti bisa juga. Gimana? Ingat jangan pesimis sih. Kalau kada kawa hijrah, pelan-pelan. Begamatan lah orang Banjar tuh. Jadi hijrah tuh jannah. Hijrah tuh enak. Kalau agak sakit sih. Tapi dirasa, rasa. Pasti ketenangan itu akan dapat. Karena saya pernah mempelajari ilmu laduni, ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan saya mempelajari ilmu fikih. Apa yang saya dapatkan? Jiwa, hati saya makin bergetar dan bergejolak. Jangan pernah menyerah untuk hijrah. Dan bawakan serta Allah di dalam dirimu dan doamu. Karena kemanapun kamu membawa Allah, di sanalah
Allah akan memberi ujian yang sangat bahagia Oke. dan tidak akan berat gitu nah. Oke. Ke teman-teman, kepada kita sebuah nasihat yang begitu indah yang diucapkan oleh seorang mantan narkoba, mantan pelaku maksiat, yang alhamdulillah kali ini beliau berubah total, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpesan, ingatlah Allah dimanapun kita berada, bawalah Allah, sertakanlah Allah dimanapun kita berada, melangkah kaki, berdoa, sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Niscaya Allah akan membantu kita, Allah akan ingat kita, Allah akan menunaikan apa yang kita inginkan. Pada intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu taubat yang seluas-luasnya buat kita semua, membukakan pintu taubat kepada kita semua yang sering melakukan kemaksiatan. Kita merasa diri ini suci dan kita menganggap orang lain itu kotor, tapi nyatanya boleh jadi seorang yang dulunya pelaku narkoba, pelaku kegiatan di luar yang Allah haramkan, boleh jadi dialah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Karena pada sejatinya, kenapa manusia itu mulia? Karena dia pernah berdosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa? Terlaknatnya iblis. Karena iblis berdosa, kemudian istiqomah di atas dosanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan video ini juga menjadi amal jariah buat kita semua. Bagi kalian yang suka video ini, silahkan di like, di share, biar teman-teman yang lainnya tahu, untuk kita sama-sama, yuk kita bangkit. Ayo kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya subscribe channel ini, bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe teman-teman. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari pelajaran hari ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap.